semua ilmu yang beliau sampaikan. Nah, diantaranya di dalam kitab-kitab ini beliau menyampaikan 40 hal, baik dari segi akidah, dari segi fikih, dari segi tasawuf ataupun akhlak. Nah, ini patut menjadi perhatian bagi kita untuk kita jadikan landasan berpikir kita dan berkehidupan kita dalam sehari-hari, sehingga ketika kita menuntut ilmu, apa yang disampaikan Imam Ghazali menjadikan perhatian bagi kita. Nah, bahkan diriwayatkan ada yang menyebutkan bahwasanya manakala dibacakan kitab Imam Ghazali, diantaranya Ihya Ulumuddin, itu roh beliau hadir. Roh Imam Ghazali itu hadir ketika dibacakan kitab beliau. Terlebih lagi kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu adalah keringkasan ataupun kumpulan daripada semua kitab-kitab beliau terkumpul di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi semua kitab-kitab beliau semua berkaitan dengan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi diantaranya kitab ini semua saling berkaitan dengan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi jangan kita menyepelekan dan ilmu-ilmu yang disampaikan guru-guru kita, baik daripada kitab-kitab Imam Ghazali, kitab Al-Habib Abdul Haddad, dan kitab-kitab lainnya. Itu adalah sesuatu yang sangat penting dan sesuatu yang menjadikan manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Jadi di sini beliau menyampaikan 40 prinsip dasar agama. Nah, diantaranya kita sampai di dalam bab membaca kitab suci Al-Quran, yang mana beliau menyampaikan adab-adab yang mesti kita kerjakan ketika kita membaca kitab suci Al-Quran. Masuk ke dalam adab membaca Al-Quran yang berkaitan dengan batin, hati kita. Bagaimana hati kita? Bagaimana pikiran kita? Bagaimana sikap kita, sikap batin kita, akhlak kita. Nah, di sini dituntut hal-hal tersebut untuk kita kerjakan. Jangan kita samakan membaca Al-Quran dengan membaca selain daripada Al-Quran. Jadi kita harus mempunyai adab terhadap apa yang kita baca, yaitu Al-Quran. Jadi di sini beliau menyampaikan daripada adab membaca Al-Quran yang berkaitan dengan batin kita. Sebelumnya sudah disampaikan 2 adab yang berkaitan dengan batin. Yang pertama itu berkaitan dengan hendaklah ketika kita membaca Al-Quran, batin kita, pikiran kita itu merasakan bahwa apa yang kita baca ini adalah kalamullah, berkaitan dengan Sang Khalik, Sang Pencipta. Sehingga di situ seharusnya kita merasakan perasaan yang sangat mengagungkan kalamullah dan sang pemilik kalam tersebut. Jadi sikap kita harus mengagungkan. Jadi ini banyak petunjuk yang bisa kita dapatkan. Contoh, ketika kita membaca Al-Quran, apakah kita bisa dikatakan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan kalamullah? Kita perhatikan. Kita contoh aja lah. Bagaimana ketika kita membaca Al-Quran, bagaimana sikap kita? Ambil contoh aja pakaian. Pakaian kita ketika membaca Al-Quran bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan sunnah atau enggak? Apakah sesuatu pakaian yang pantas kita pakai? Nah, itu harus kita perhatikan. Karena itu adalah bentuk suatu pengagungan. Contoh aja lah, kita misalnya mau menghadap presiden, mau menghadap pejabat, atau menghadap guru kita aja lah, guru agama. Mau pergi kemana?
Oh, datangi kiai, datangi habib, pakai yang bagus, pakai koko yang bagus, harum, kadang pakai jubah. Apalagi hadir maulid nih, hadir maulid pakainya bagus-bagus. Ya. Coba kita masing-masing ya, ini yang hadir di sini misalnya. Sekarang misalnya pakai apa? Pakai gamis misalnya. Ntar pulang baca Quran, perhatikan pakaian kita. Apakah kita lebih mengagungkan manusia ataukah Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita misalnya hadir di sini pakai bagus, pakai gamis, pulang ke rumah baca Al-Qur'an sendirian, bagaimana adab kita? Pakaiannya pakai kaos oblong, celananya enggak kurang panjang. Pokoknya adab pakaiannya itu kurang dijaga. Nah, ini menunjukkan kita kurang mengagungkan daripada Al-Qur'an. Nah, itu bisa kita perhatikan diri kita masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, adab dari segi batin kita ketika membaca Al-Qur'an, yaitu dengan tadabbur. Kita memahami ataupun berusaha memahami daripada apa yang kita baca. Jangan kita cuman baca, anggaplah baca medsos nih, buka HP, baca, ini gini nih, maksudnya gini nih. Nah, kadang-kadang kan kita membaca di medsos nih, ada sesuatu yang timbul perbedaan pendapat, timbul spekulasi macam-macam. Ambil contoh lah, secara politik misalnya, pemerintah mengatakan misalnya hukum ini seperti ini atau mengeluarkan peraturan seperti ini. Nah, itu biasanya menimbulkan persepsi macam-macam, pandangan macam-macam. Nah, biasanya kita itu berusaha memahami, ini kata seperti ini, kata pemerintah. Atau misalnya aja lah, nonton film, nonton bioskop, nonton anime misalnya, baca komik, atau misalnya kita dengarkan lagu aja lah, berusaha memahami lagunya, ini lagunya begini-begini, hafal teks lagunya, sambil tiduran hafal. Tapi Al-Quran, Al-Fatihah aja nggak jelas bacanya, nggak sesuai dengan yang seharusnya dibaca. Nah, di sini maka kita dituntut untuk berusaha memahami apa yang kita baca. Nah, caranya apa? Kita wajib membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, makharijul huruf, dan sifat-sifat hurufnya, dan sesuai dengan qiraat yang mu'tabarah, qiraat yang sudah diakui, qiraat yang diakui oleh ulama-ulama untuk bisa kita jadikan bacaan kita. Jadi nggak bisa asal sembarangan baca Al-Quran. Jadi ada aturan-aturannya. Nah, kalau kita nggak mempelajari tajwidnya, sifatnya, hurufnya, maka kita belum bisa mentadabbur secara sempurna daripada kitab suci Al-Quran. Ini kadang-kadang banyak imam-imam aja, Al-Afu itu mungkin banyak Al-Fatihahnya itu masih kurang sesuai dengan aturan. Jadi para ulama tajwid itu menyebutkan diantaranya, ketika kita membaca satu surah atau satu makro, lah. Satu makro aja mungkin banyak kita yang nggak paham. Satu makro itu apa? Nah, kalau Al-Quran cetakan Indonesia itu biasanya ada ain di sampingnya. Di sampingnya ada ain. Satu itu namanya satu makro. Misalnya Al-Fatihah itu makronya di mana? Nah, itu cuma satu makro kalau Al-Fatihah, cuman di akhir satu makro. Artinya kalau satu makro, kalau kita membaca misalnya di akhirnya mat arid disukun itu memanjangkan bacaan mat yang asli di akhir. Nah, itu ada 3 cara. Ada yang mengatakan 2 harokat
ada mengatakan 4 harokat, maksimal 7 harokat, maksimal 7 harokat. Jadi kalau misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, nah 2 harokat. Nah alhamdulillah sampai selesai itu harus 2 harokat. Mat arid disukunnya harus 2 harokat semua. Jangan dibeda-bedakan. Walaupun boleh, tapi di sini kurang adab karena sepantasnya sesuai dengan apa yang disampaikan ulama-ulama ahli tajwid, itu seharusnya dibaca sama. Kalau 1 makro 2 harokat 2 harokat, 4 harokat 4, 5 5, 6 6, 7 7. Jangan beda-beda. Banyak diantara imam-imam ataupun sebagian daripada imam-imam kadang di masjid misalnya, contoh Bismillahirrahmanirrahim, nah 2 harokat, Alhamdulillahirabbil alamin, nah sudah beda. Artinya ini adabnya kurang. Sudah membedakan Bismillahirrahmanirrahim, ini dia pakai 2, di Alhamdulillahirabbil alamin dia pakai lebih. Nanti waladdallin, nah beda lagi. Nah berarti di sini mungkin ada kurang fahamnya daripada ilmu-ilmu membaca Al-Quran. Jadi bahkan orang-orang yang bergelar atau menggelar dirinya hafiz, itu kadang-kadang cuman hafal teksnya atau cara apa yang dibacanya aja. Tapi ilmunya secara ilmu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran itu belum tentu mereka memahami. Nah, karena buktinya banyak didengar seperti itu dalam membaca Al-Fatihah aja lah, ambil contohnya. Nah ini sebahagian daripada adab yang seharusnya kita perhatikan, karena ini berkaitan dengan tadabbur tadi. Artinya ketika ketika kita misalnya membeda-bedakan daripada mat arid disukun tadi, artinya kita nggak fokus kepada yang wajib ataupun yang pokok. Justru kita memperhatikan ini supaya bagus bacaannya. Kan biasanya kalau lebih panjang tuh lebih bagus, bisa dilagu-lagukan karena lebih memperhatikan lagu. Jadi kalau di ulama-ulama tarim itu, perhatikan aja masjid-masjidnya yang sekian ratus masjid, itu kalau ulama-ulama kita itu bacaannya biasa aja, nggak pakai lagu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, nggak pakai lagu. Tapi kalau yang lagu biasanya itu dari kaum sebelah itu. Jadi misalnya perhatikan, kalau bacaannya yang belagu-lagu itu biasanya orang sebelah tuh. Kalau yang ulama-ulama kita itu nggak penting dia lagu, yang penting bacaannya pas sesuai dengan aturan. Lagu itu nggak penting. Nah, jadi terutama ketika menjadi imam itu biasa aja bacanya, nggak ada lagunya, karena lebih fokus kepada sesuatu yang penting, yang pokok. Yang pokok apa? Mentadabbur, memahami. Jadi yang penting memahami, bukan melakukan daripada apa yang dibaca. Nah, sehingga yang kedua daripada adab batin, kita berusaha memahami apa yang kita baca. Nah, kemarin sudah disampaikan cara kita memahami Al-Quran, diantaranya disimpulkan menjadi 4 cara. Cara yang pertama ini tergantung orangnya. Kalau kita termasuk orang yang mampu di sini mempunyai ilmunya, belajar ilmu nahu, belajar ilmu ilmu shorof, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dalam memahami Al-Quran. Nah itu silahkan kita memahami secara makna tadi. Jangan kalau kita nggak ada ilmunya berusaha memahami cuman sekedar makna, buka terjemahnya misalnya langsung memaham sendiri, nggak bisa. Karena ilmu kita misalnya nggak sampai seperti itu. Karena di terjemah itu belum tentu bisa menerjemahkan secara pas.
Karena di dalam bahasa Arab ini ataupun bahasa Al-Quran, nah, itu banyak yang perlu difahami. Huruf-hurufnya aja bisa mempunyai pahaman yang berbeda. Kalau kita menerjemah seenak kita tanpa membaca misalnya terjemahan-terjemahan orang yang sudah mutqin, orang-orang yang mempunyai kemampuan, nah, maka kita bisa salah memaham daripada apa yang kita baca daripada kitab suci Al-Quran. Ambil contoh aja, ketika membahas bab wudu di dalam Al-Quran itu, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, famsahu biruusikum. Nah, di ayat Al-Quran ketika kita mau berwudu, faksilu wujuhakum, kemudian wa aydiyakum ilal marafiqi, terus sambungannya apa? Famsahu biruusikum. Famsahu biruusikum. Nah, baknya itu kalau terjemah apa artinya di situ kira-kira? Kalau diartikan famsahu biruusikum, apa kalau terjemah? Coba misalnya buka terjemahnya apa biasanya? Ya. Ya, terus wamsahu biruusikum apa artinya? Ya, terus wamsahu biruusikum. Jadi ba di situ diterjemahkan dengan sebahagian, ya kan? Nah, kenapa sebahagian? Nah, ini di sini ada ilmunya. Jadi ba itu banyak maknanya. Nah, kalau sebagian itu menurut Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i mentafsirkan ba di situ wamsahu biruusikum ay wamsahu bi ba'di ruusikum, dengan sebagian, karena ada ambilannya, ada contohnya dari hadis atau daripada ayat lain biasanya. Jadi ada yang mendukung daripada fahaman beliau. Nah, karena di mazhab yang lain atau pahaman yang lain, ba di situ beda artinya. Contohnya aja Imam Malik, wamsahu biruusikum ay wamsahu ruusakum. Nah, Imam Malik basuh seluruh kepala. Jadi beda, ba-nya di situ ba lisilah. Atau artinya kalau dari segi selain Al-Qur'an artinya ba itu ziyadah, cuma tambahan. Jadi nggak perlu dimaknakan. Jadi langsung dimaknakan wamsahu ruusakum. Sama seperti wakafa billahi hasiba, wakafa billahi alima. Karena ba-nya di situ sama hukumnya seperti ziyadah. Jadi sama wakafallahu. Nah, sama seperti itu. Nah, dari segi ba-nya makanya kita perlu mempelajari ataupun mengambil pahaman daripada ulama-ulama yang sudah memang menguasai daripada ilmunya, ataupun ulama yang lain, seperti Imam Abu Hanifah misalnya. Di situ ba'du sama, beliau mentafsirkan sama dengan Imam Syafi'i, ba'di wamsahu bi ba'di ru'usikum, tapi beliau memaknakan ba'di di situ minimal 1/4. Kalau Imam Syafi'i bi ba'di tapi bisyai'in, sedikit, bi qalilin, dengan sedikit, yang penting ada. Misalnya kalau lagi habis sisiran, malas malas merusak rambut, atau malas buka kopiah, udah sedikit, yang penting kena, udah basuh kepala, cukup misalnya dimasukkannya jarinya yang basah tadi, udah, itu sudah cukup menurut Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Abu Hanifah sama, biba'di sebagian tapi 1/4 minimal. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hambal, beliau setengah, memanakan setengah. Nah, makanya kita di situ dalam memahami Al-Quran nggak bisa serta merta memaham dengan sendiri atau buka terjemah langsung, nggak bisa kita langsung menterjemah, walaupun misalnya pakai Google Translate misalnya, atau buka kamu sendiri langsung menerjemahkan. Bahkan misalnya
Di antara ketika kita belajar tafsir itu ada di antara ayat Al-Quran yang paling sulit menurut ahli tafsir. Tapi kalau kita mungkin biasa aja, nggak ada sulitnya. Apa tuh? Di masih surah Al-Baqarah itu. Di lembar juz 1 juz 2 ya, coba. Apanya? Ada sebelum juz surah Ali Imran ya, Ali Imran. Baris ayat kedua di halaman sekitar halaman, kalau juz 3 itu halaman berapa? 42 ya. 42 biasanya. Halaman 41 ayat kedua, apa itu biasanya? Sebelumnya bukan. Nah, ini kita mencontohkan. Jadi kita supaya paham, jangan berusaha memaham sendiri daripada kitab suci Al-Quran. Bukan. Jadi alhamdulillah kita pernah belajar tafsir, cuman satu tafsir Jalalain, tapi sudah berapa guru alhamdulillah. Tafsir Jalalain paling enggak itu kita tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain alhamdulillah sudah pernah belajar dari beberapa guru. Di antaranya ada yang mengatakan ayat yang paling sulit menurut ahli tafsir. Susah kalau enak tuh yang ada mushafnya. Kalau ada mushaf, mungkin ada mushaf ya. Seberapa Quran? Oh ini. Wa qalat ta'ifatu min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ayat ke-72 Ali Imran halaman 59. Nah, ini ayat yang paling sulit. Coba kita terjemahlah misalnya pakai biasa aja ya, kita terjemah misalnya ya. Wa qalat ta'ifah, dan berkata satu golongan min ahlil kitab, daripada ahli kitab. Berkatanya kepada siapa? Nah, ini nggak disebutkan di sini secara tekstual, nggak disebutkan berkata kepada siapa. Nah, kemudian aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar.
Berimanlah kalian. Kaliannya siapa di sini? Nah, berimanlah kalian dengan sesuatu yang didatangkan terhadap orang-orang yang beriman di siang hari. Nah, di sini kata guru kami, kenapa dikatakan sulit? Yang pertama, yang berkaitan siapa yang dikhitabnya, siapa lawan bicaranya. Lawan bicaranya ada tiga kemungkinan. Sebagian tafsir mengatakan lawan bicaranya sesama mereka, sesama ahli kitab. Sesama ahli kitab, tapi ini yang sesama ahli kitab yang nggak bakal beriman. Kemudian di tafsir lain, sesama ahli kitab tapi yang mau beriman. Kemudian ada lagi yang mengatakan ini khitabnya, ngomongnya kepada orang yang beriman. Nah, itu nggak ada yang dirojehkan di antara tafsiran tadi. Jadi menimbulkan banyak pahaman daripada tafsiran ayat tersebut. Pertama tadi yang berkaitan dengan siapa lawan bicaranya, siapa ini. Walaupun di situ ada sebabun nuzulnya, tapi menurut ahli tafsir ini ayat yang paling sulit. Nah, kalau kita sih nggak ada sulitnya, tinggal baca doang. Jadi justru kalau orang yang mempunyai ilmu itu hal yang simpel aja lah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim yang sering kita baca aja. Itu kan baknya aja sudah mempunyai pahaman macam-macam, banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Baknya ini apa? Baknya apa artinya baknya ini? Kalau biasa kan dengan menyebut. Biasanya kalau orang mutarjim, orang menerjemahkan dengan menyebut nama Allah. Nah, tapi di situ kebanyakan ulama-ulama kita di situ memaknakan litabarruk. Artinya litabarruk dengan berkat lah, dengan berkat menyebut nama Allah. Karena sesuai dengan hadis Nabi. Kullu amrin dzibalin la yabda bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Jadi setiap perkara yang baik apabila tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka barokahnya terputus. Makanya ditafsirkan ulama kita kebanyakan dengan berkat menyebut nama Allah. Nah, di sini jadi kita harus bismillahnya itu apa? Nah, di situ kalau ada orang yang belajar ilmu nahu, bismillahirrahmanirrahim, di situ ada sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi. Gini aja lah, kita ambil contoh, kalau kita artikan biasa aja lah. Misal kita mengatakan dengan dengan pulpen. Nah, dengan pulpen. Apakah kita bisa memaham perkataan itu? Dengan pulpen. Udah. Apakah kita bisa paham? Belum. Karena itu kalamnya, perkataannya, kalimatnya belum lengkap. Belum lengkap. Apa maknanya? Apa artinya ente ngomong dengan pulpen? Sama tadi. Bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya ada yang tersembunyi. Ada yang al-mahdhuf, ada yang dibuang. Kenapa dibuang? Makanya tadi hadis Nabi menjelaskan. Jadi kita ini bismillahirrahmanirrahim diajarkan Nabi kita memulai sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita harus mengartikan sendiri
apa yang kita kerjakan. Misal aku memulai. Nah, di sini aku memulai membaca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Misalnya mau makan nih. Aku memulai makan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu caranya. Aku memulai misalnya bekerja Bismillahirrahmanirrahim. Makanya di di syair biasanya abda'u bismillahirrahmani. Aku mulai menyusun bait syair ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu pelajaran bagi kita. Jadi ini ada kaitannya dengan memahami apa yang kita baca daripada kitab suci Al-Quran. Jadi kita harus memahami maknanya terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, cara yang kedua, kalau kita tidak mempunyai ilmu yang bisa memungkinkan kita memaham permakna daripada apa yang kita baca, yaitu dengan ya udah kita baca tafsirnya atau terjemah daripada ulama-ulama ahli tafsir. Jadi jangan sembarang ambil terjemah. Jadi kalau bisa dulu tafsir. Kalau memang kita belajar, misalnya santri pernah belajar, buka tafsirnya. Terserah tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, dan lain sebagainya daripada kitab-kitab tafsir. Kemudian kalau kita nggak bisa, terjemah tafsir. Nah, jangan terjemahnya aja kalau bisa. Terjemah tafsir. Nah, terjemah tafsir Ibnu Katsir, terjemah tafsir Jalalain dan lain sebagainya daripada kitab-kitab tafsir. Nah, di situ sudah lumayan bisa membantu kita. Jadi buka terjemah tafsirnya. Karena terjemah ini kecuali yang memang ahlinya mereka menterjemah sesuai dengan ilmu-ilmu yang seharusnya disertakan, nah itu boleh. Tapi ini nggak semua menterjemahkan sesuai dengan aturannya. Kan banyak beredar terjemah-terjemah, tapi banyak diantaranya yang nggak sesuai dengan semestinya. Dikhawatirkan bisa menimbulkan kesalahpahaman, kemudian dijadikan pegangan oleh yang membaca tadi. Nah, contohnya aja lah, timbul golongan Ahmadiyah nih. Golongan Ahmadiyah kenapa dia bisa salah? Karena dia membaca di Al-Quran itu kan, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bakal datang Nabi setelahku, kata Nabi Isa, yang namanya Ahmad. Nabi Muhammad siapa namanya? Muhammad. Berarti bukan itu katanya. Bukan itu yang dijanjikan. Yang dijanjikan aku, namaku Ahmad katanya. Di Al-Qur'an kan disebutkan begitu. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Muhammad bukan Ahmad. Berarti itu bukan yang dimaksud di ayat itu. Yang dimaksud itu aku katanya. Karena namaku Ahmad. Kalau Nabi Muhammad kan Muhammad. Nah di situ diantara karena salah memaham daripada kitab suci Al-Quran. Banyak, bahkan orang-orang Arab itu belum tentu bisa mereka memaham. Banyak yang nggak bisa memaham Al-Quran, walaupun bahasa mereka bahasa Arab itu bahasa mereka, tapi banyak yang salah memaham daripada kitab suci Al-Quran. Bahkan di zaman Nabi itu sudah banyak terjadi. Banyak di dalam hadis-hadis kufar Quraisy yang salah memaham daripada Al-Quran karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memaham yang semestinya daripada ayat-ayat Al-Quran. Masuk kita kepada yang ketiga, sedikit untuk secara kesimpulan aja. Adab yang ketiga, ini agak sedikit ke dalam. Adab yang ketiga, ketika kita membaca Al-Quran, hendaklah kita bisa memetik pengetahuan tentang ketuhanan ketika membaca ayat Al-Quran sesuai dengan maksudnya. Nah,
Artinya apa? Nah, di sini beliau mencontohkan, atau kita teruskan dulu, kita petik daripada Al-Quran sesuai dengan rantingnya, sesuai dengan sumbernya. Jangan kita mengambil, ini beliau mencontohkan, jangan kita mengambil obat di tempat permata. Nah, misalnya nih, anggap aja lah gampangnya lah, di Sebengkok itu ada tambang permata misalnya, tambang berlian. Kita mau cari obat, jangan nyari di situ, karena di situ bukan tambangnya, bukan tempatnya obat-obatan. Atau toko aja lah, kita mau cari permata, mau cari berlian, intan, jangan nyari di toko obat. Nah, ini beliau memberikan gambaran dulu. Begitu juga, jangan kita mencari permata di toko parfum, di toko gaharu. Kenapa? Karena setiap buah itu ada dahannya, ada rantingnya. Dan setiap permata itu ada tambangnya, ada tempatnya. Tarakan kan terkenal misalnya tambang minyak, jangan nyari tambang intan di sini, nikel, batu bahan-bahan lainnya, emas, nggak ada di Tarakan nih. Gali aja di Tarakan nggak ada misalnya. Nah, jadi ada tempatnya masing-masing. Jadi kita harus bisa menyesuaikan ketika membaca Al-Quran. Maka apa yang bisa kita petik daripada apa yang kita baca. Contohnya ketika kita membaca Al-Quran yang berkaitan dengan Allah, sifat-sifatnya, perbuatannya. Contohnya apa? Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Nah, 3 ayat ini berkaitan dengan Allah, sifatnya dan perbuatannya. Maka apa yang seharusnya kita ambil manfaat, ambil fahaman daripada ayat tersebut, bahwa hendaklah kita memahami kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita harus meresapi Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia, Allah Maha Besar. Ar-Rahman, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Atau paling tidak tadi Ar-Rahmanirrahim. Kalau Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahnya itu, alhamdulillahnya lillahi rabbil alamin. Jadi kita memahami secara kesimpulan. Jadi jangan sambil lewat aja membaca Al-Quran. Kalau berkaitan dengan misalnya ihdinas siratal mustaqim, maka apa yang seharusnya kita pahami dari situ? Yang kita pahami dari situ bahwa ya Allah, berikanlah kita rahmat, berikanlah kita hikmah, berikanlah kepada kita kasih sayang supaya bisa mendapatkan jalan yang benar. Kalau berkaitan dengan pembinasaan musuh-musuh Allah, maka kita harus memahami bahwa Allah maha kuat, Allah maha perkasa, Allah maha tidak berhajat, Allah maha suci daripada berhajat kepada sesuatu apapun. Kemudian yang selanjutnya, kalau berkaitan dengan kisah-kisah Nabi, maka hendaklah kita di situ mengambil manfaat, mengambil fahaman bahwa Allah itu maha lembut, Allah maha memberi nikmat, Allah memberi karunia, Allah memberi pemberian, maha pemberi, maha anugerah. Nah, di situ yang bisa kita ambil daripada kisah-kisah Nabi. Contohnya apa? Kadang-kadang kan kita gini, oh, aku enggak bisa seperti itu, kan aku bukan Nabi. Nah seharusnya misalnya kita membaca Al-Quran, oh Nabi Ibrahim seperti ini, senang menjamu orang, enggak gampang marah. Misalnya Nabi Ayub sabar terhadap penyakit, oh itu kan Nabi Ayub, nggak bisa kita sabar terhadap penyakit. Nah, justru kita di situ mengambil faidah, mengambil fahaman ketika misalnya kisah Nabi Ayub yang sabar terhadap penyakit, bahwa Allah itu maha mempunyai kelembutan, maha memberi nikmat. Maka kita hendaklah
senantiasa memohon kepada Allah supaya diberikan karunia-Nya, diberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang bisa kita ambil manfaat. Itulah diantara adab-adab yang berkaitan dengan batin kita dalam membaca kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita fahaman, memberikan kepada kita kemampuan dalam mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan dan istiqomah dalam menuntut ilmu agama, dan diberikan kemampuan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, membaca kitab suci Al-Quran dan tadabbur terhadap makna-maknanya, dan beradab kepada Al-Quran, dan begitu juga beradab kepada ulama-ulama kita, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, wa'alafu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. الفاتحة الفاتحة الفاتحة